Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Ustaz doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tersemangat ya. Pembelajaran 6. Akhlak tercela, kufur nikmat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat memahami makna kufur nikmat dalam kisah Salabah. Untuk materi pembelajaran hari ini, kufur nikmat sama hikmah dari kisah Salabah. B. Kufur nikmat. Kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Maksud kufur nikmat ini adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur baik lisan dan perbuatan atas nikmat yang ada dan sebagainya. Termasuk pula kufur nikmat bagi mereka yang mendapatkan banyak kenikmatan berupa harta, namun justru membelanjakannya pada hal-hal yang sia-sia. Kufur nikmat ini adalah perilaku tercela. Di masa silam banyak kaum yang diazab Allah Subhanahu wa taala sebab kufur terhadap nikmatnya. Mengenai azab ini sendiri sudah diperingatkan langsung dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di antara kisah tersebut adalah kisah Qarun yang memiliki harta berlimpah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Pada ayat tersebut diceritakan Qarun berlaku sombong atas harta yang dimilikinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Qarun yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Dampak negatif dari kufur nikmat adalah yang pertama, nikmatnya tidak akan ditambah atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan dosa atau bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidupnya tidak tenang sebab selalu merasa kekurangan. Yang keempat, nikmat yang dimiliki tidak berkah. Yang kelima, cenderung mudah iri dan dengki atas kenikmatan milik orang lain. C. Hikmah dari kisah Salabah. Salabah adalah orang yang kufur nikmat. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak dan kekayaan, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus ternak kambingnya. Selain lupa untuk beribadah, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Salabah menjadi orang yang kaya, dan di balik kekayaan itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Dari kisah Salabah tersebut, hikmah yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita harus berupaya menghindari akhlak tercela.
Salah satu yaitu kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kufur nikmat, bukan saja akan rugi di dunia, tetapi kelak di akhirat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa yang pedih. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.